Reviewers, kembali berjumpa dengan saya Deviana dalam acara Expose News Investigation. Perkumpulan LI Tipikor dan AHICW meminta BPKP untuk segera mengaudit pelaksanaan penggantian jembatan Waiumpu oleh PPK 24 Satker PJN Wilayah 2 Lampung yang dikerjakan oleh PT Suci Karya Badinusa senilai 21 miliar lebih. Pasalnya, LI Tipikor menemukan bahwa mutu beton abutmen dan lantai jembatan aspal hot mix slip jembatan ini buruk sehingga terindikasi tidak sesuai terhadap mutu beton dan aspal hot mix yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa item pekerjaan pembuatan drainase poros bangunan gabion untuk pengaman abutmen jembatan hingga saat ini tidak selesai dikerjakan oleh rekanan. LI Tipikor juga menemukan bahwa cat trail guard jembatan tidak sesuai spesifikasi dan volume cat yang direncanakan dan ditentukan. Hal ini dibuktikan bahwa saat ini cat sudah keriting dan pudar, padahal umur catnya baru sekitar 2 tahun. Padahal umur cat jembatan harus mencapai 4 tahun. Karena itu LI Tipikor NHICW mengatakan bahwa spesifikasi dan ketebalan cat pada trail guard jembatan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Saat kita melakukan investigasi di jembatan ini ya, kita temukan itu mutu beton abutmen itu ya diduga tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Kenapa? Di dalam abutmen itu ada kita temukan material batu pecah yang ukuran besar dan berbentuk bulat ya. Sementara untuk beton abutmen itu kan harus berukuran 1-2 spilit ya dan pecah ya kan. Nah, yang kedua beton untuk trase jembatan itu ya banyak itu bercampur dengan kayu-kayuan kan. Batu berukuran yang bulat, berbentuk bulat, gitu, ya kan? Nah, untuk aspal hot mix-nya sendiri di atas lantai jembatan ini saat itu sudah terjadi slip, ya kan? Berarti kurang pemadatan kan? Slip itu terjadi karena kurang pemadatan kan begitu? Lalu yang paling parah itu slab jembatan antara trase jembatan ke lantai jembatan ya, itu udah rusak, pecah dia, jadi keluar apanya? Busi-businya, itu muncul tuh ke atas tuh. Bayangkan kalau ini kena ban mobil atau sepeda motor kan pecah ini, ya kan? Berarti kenyamanan daripada pengguna jalan itu kan nggak bisa dijamin lagi kan begitu. Nah karena itu cat daripada trail guard itu udah terkelupas keriting, baru businya itu udah berkarat, ya kan? Ini terjadi karena spesifikasi cat yang digunakan itu nggak sesuai dengan yang direncanakan karena umur itu harus 4 tahun gitu dan hanya 1 lapis, ada 20 volume di situ. Satu lagi mengenai drainase poros untuk pengaman abutmen jembatan. Hingga kami investigasi ini kami lakukan itu belum selesai dikerjakan, ya kan? Tapi pekerjaan ini kan sudah dibayar lunas. Nah, berarti dengan demikian patut diduga ada kerugian negara di dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Hal yang paling fatal adalah bahwa pekerjaan pemeliharaan pada jembatan ini dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan pada kontrak kerja. LI Tipikor menjelaskan bahwa sesuai dengan data yang tertera pada papan nama proyek disebutkan bahwa tanggal SPMK pekerjaan ini dimulai pada tanggal 16 Januari 2021 dengan masa kontrak 330 hari kalender dan masa pemeliharaan selama masa pemeliharaan 365 kalender. Maka pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pada jembatan ini harus dimulai pada tanggal 1 Januari 2023. Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tersebut baru dimulai pada bulan Maret 2023. Itu pun setelah LI Tipikor AHICW mengirim surat ke PPK 2,4 Satker PJN Wilayah 2 Lampung untuk mempertanyakan hal tersebut. Artinya uang pemeliharaan itu terendap selama 3 bulan di tangan oknum yang tidak jelas. LI Tipikor mengatakan bahwa diduga biaya pemeliharaan jembatan ini sebesar 1 miliar rupiah lebih telah dicairkan dengan tidak berdasarkan SOP yang ada. Mereka juga menduga bahwa bila mereka tidak mempertanyakan hal ini, kemungkinan besar PPK 204 Satker PJN Wilayah 2 Lampung tidak akan mengerjakan pemeliharaan tersebut. Ini LI Tipikor AHICW melakukan investigasi pada jembatan Waiumpu yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT Suci Karya Badinusa yang seharusnya mereka melakukan masa pemeliharaan terakhir bulan Desember tahun 2022. Tapi ini mereka baru melaksanakan kerjaan itu sehingga ini terlambat selama 3 bulan oleh PT Suci Karya Badinusa. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih.
Saat LTP Kor NHICW melakukan investigasi di jembatan ini, terlihat kondisi bagian atas jembatan sangat parah. Terlihat slab jembatan rusak, hingga material tulangan besi slab muncul ke permukaan dan mengancam roda kendaraan yang akan melewati jembatan ini. Kondisi ini mengakibatkan pengguna jalan saat itu sangat kesulitan melewati jembatan ini. Karena mutu beton slab, abutmen, dan trase jembatan serta spesifikasi cat dan volumenya tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan item pembuatan drainase poros yang tidak selesai dikerjakan, dan pemeliharaan jembatan yang diduga sudah dicairkan kendati belum ada pekerjaan, namun proyek ini tetap dibayar lunas hingga 100%. Maka LTP Kor NHICW menduga bahwa pada pelaksanaan pekerjaan ini telah terjadi perbuatan melawan hukum yang terindikasi korupsi sehingga menimbulkan kerugian keuangan strip perekonomian negara. Untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut ke kas negara, maka LTP Kor NHICW meminta kepada BPKP agar segera mengaudit secara menyeluruh pelaksanaan pekerjaan ini. Mengenai pemeliharaan jembatan ini ya, ada sekitar berapa itu kemarin, hampir 1 M juga itu ya. Seharusnya itu pemeliharaan itu dimulai dari bulan Januari, ya kan? Tapi faktanya menurut Badan Intelijen kita di lapangan, pekerjaan itu dimulai bulan Maret tahun 2023. Artinya sudah dilakukan pencairan, ya, pencairan dana pemeliharaan, retensi pemeliharaan dari pekerjaan ini, padahal pekerjaan nggak dilakukan. Ya kan? Di sini kita duga ada kong kali kong ini antara oknum ini. Nah, setelah kita surati PPK-nya, baru dilakukan mereka lagi di bulan 3 pekerjaan. Nah, bayangkan kalau kita tidak surati, nah uang negara yang hampir 1 M itu akan hilang begitu saja kan? Indikasi kerugian negara yang diduga terjadi pada pelaksanaan pekerjaan ini, ya, kami akan segera melakukan pelaporan ke pihak BPKP, ya, pusat. Karena ini dari APBN, maka laporan ke BPKP pusat di Jakarta, ya. Jadi kami minta kepada BPKP pusat untuk segera melakukan audit investigasi pada pelaksanaan pekerjaan ini, ya. Nah, hasil daripada audit hasil investigasi dari BPKP tersebut nanti akan kami jadikan sebagai alat bukti berupa bukti permulaan yang cukup untuk melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini ke pihak yang berwajib. Oke? Selanjutnya, LTP Kor NHICW akan melampirkan hasil audit BPKP tersebut untuk melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini ke aparat penegak hukum agar dilakukan penyelidikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dari Wekanan Lampung, Bahri, dan Putra Sianturi ICW Review TV melaporkan untuk Anda.